Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari Offering B Pendidikan IPA 2018. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Studi Meta Analisis Implementasi Blended Learning pada Siswa Tingkat SMP Sederajat di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Nah, pada proposal penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi ini membuat pembelajaran dilakukan secara online. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi dalam pembelajaran yang bisa mengakomodasi dengan keadaan saat ini. Nah, pada saat ini sedang ada masa transisi new normal. Nah, oleh karena masa transisi ini, maka pembelajaran dilakukan secara online dan offline secara bergantian. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi untuk mengakomodasi model pembelajaran dengan keadaan yang seperti ini, yang sekarang didukung dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu sangat memungkinkan dalam pembelajaran secara online offline. Oleh karena dari latar belakang tersebut, maka pada saat ini sedang dikembangkan pengembangan blended learning, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara online dan offline secara bergantian. Nah, oleh karena dalam masa pengembangan diperlukan meta analisis tentang jurnal-jurnal maupun artikel yang telah membahas tentang blended learning baik sebelum pandemi maupun saat pandemi. Lalu rumusan masalah yang dapat dirumuskan, yang pertama yaitu bagaimana implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia secara keseluruhan, yang kedua berdasarkan wilayah, dan yang ketiga berdasarkan variabel terikat. Lalu hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia secara keseluruhan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala, baik itu yang berdasarkan wilayah maupun berdasarkan variabel terikat. Lalu kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia secara keseluruhan dan klasifikasi tertentu. Lalu yang kedua, untuk motivasi dalam mengembangkan pembelajaran pada siswa tingkat SMP sederajat Indonesia dengan blended learning. Yang ketiga, untuk memperkenalkan blended learning pada seluruh pendidik di Indonesia beserta implementasinya pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia. Lalu asumsi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat Indonesia dapat terjadi dalam kondisi lingkungan belajar yang kondusif, pembelajaran yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang tentunya mendukung. Yang kedua, bab 2 yaitu kajian pustaka. Pada penelitian ini ada dua subtema yaitu meta analisis dan blended learning. Yang pertama yaitu kita membahas tentang meta analisis. Jadi meta analisis yaitu teknik statistika untuk menggambarkan hasil dua atau lebih penelitian yang sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Selain itu, meta analisis juga melibatkan proses identifikasi, pengumpulan, meninjau kembali, mengkodekan serta menginterpretasikan berbagai riset penelitian. Jadi meta analisis ini dapat merupakan suatu teknik statistika untuk membandingkan ataupun menggambarkan hasil dua atau lebih penelitian. Nah, tahapan meta analisis ada beberapa. Yang pertama yaitu memformulasikan topik, lalu yang kedua desain studi secara keseluruhan seperti spesifikasi masalah atau kondisi, populasi, setting, dan sebagainya. Lalu yang ketiga pengambilan sampel, mengembangkan rencana pengambilan sampel, dan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data berasal dari penelitian ke form standarisasi. Yang selanjutnya yaitu analisis data, yaitu mendeskripsikan data, menghitung efek size, heterogenitas, dan lainnya, mengakumulasikan meta-analisis, analisis dalam subgrup, dan sebagainya. Lalu subtema yang kedua yaitu blended learning. Jadi blended learning adalah pembelajaran yang mengintegrasikan antara pembelajaran yang dilakukan secara online dengan pembelajaran tatap muka. Jadi blended learning adalah pembelajaran yang mengintegrasikan dan menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline dengan persentase sekitar 30 hingga 79% dilakukan secara online. Nah, lalu karakteristik dari blended learning ini, yang pertama pembelajaran yang menggabungkan berbagai model, gaya belajar, penyampaian, serta media ajar yang berbasis teknologi yang bervariasi. Yang kedua, pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran face to face atau offline, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang didukung dengan kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya belajar yang diterapkan.
Yang selanjutnya yaitu guru dan orang tua bersama-sama mendorong peserta didik dalam belajar, guru sebagai fasilitator di sekolah dan orang tua sebagai pendukung di rumah. Jadi blended learning bukan hanya sekedar menggabungkan pembelajaran online dan offline, tapi juga dilakukan dengan berbagai model gaya belajar, penyampaian, media yang berbasiskan teknologi. Selain itu juga guru harus kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran ini, dan orang tua juga harus mendukung. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode, yaitu rancangan penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel ataupun dalam artikel ini. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam penelitian ini. Yang pertama, menetapkan masalah atau topik yang hendak diteliti, yaitu pengembangan ataupun implementasi blended learning. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan laporan penelitian berupa jurnal nasional yang berkaitan. Jadi setelah menentukan masalah, kita mencari dan mengumpulkan beberapa artikel dari jurnal elektronik. Yang ketiga, membaca laporan penelitian dan memahaminya tentunya. Yang keempat yaitu menentukan besar efek ataupun efek size dari setiap artikel yang terpilih. Yang kelima yaitu menganalisis laporan penelitian berdasarkan kajian metode dan analisis data yang digunakan agar dapat disimpulkan. Lalu data penelitian yang digunakan, populasi dari penelitian ini adalah artikel ilmiah nasional tentang implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia tahun 2011 hingga 2021. Lalu sampel dari penelitian ini yaitu artikel ilmiah tentang implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia dengan kategori yang pertama dibuat oleh penelitian umum maupun mahasiswa, yang kedua bertingkat nasional dari jurnal elektronik, yang ketiga penelitian kuantitatif dan memenuhi data statistik efek size karena itu yang akan dihitung, yang keempat diterbitkan 10 tahun terakhir agar up to date, lalu yang kelima bertema implementasi blended learning, yang keenam sampel siswa SMP sederajat, dan 7 cakupan wilayah di Indonesia karena sesuai dengan topik kita yaitu implementasi blended learning pada siswa tingkat SMP sederajat di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Lalu data penelitiannya yaitu yang selanjutnya yaitu instrumennya berupa lembar pemberian kode ataupun coding data, variabel dalam coding data untuk menjaring informasi mengenai besar pengaruh efek size penelitian tentang studi meta analisis. Nah, untuk coding datanya berdasarkan nama peneliti, tahun penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, waktu pelaksanaan, desain penelitian, dan ukuran sampel ataupun sample size. Lalu analisis data penelitian berhitungan dengan teknik analisis besaran pengaruh efek size. Jadi data-data maupun jurnal-jurnal artikel yang telah dikumpulkan karena mereka ada kuantitatif, kita menghitung efek size-nya. Nah, efek size itu adalah nilai yang mencerminkan besarnya efek dari sebuah perlakuan ataupun kekuatan antara dua variabel. Nah, kriteria yang digunakan untuk membentuk interpretasi hasil efek size yaitu menggunakan acuan dari Gravater dan Wallnow. Efek kecil yaitu di antara 0,01 hingga 0,09, efek sedang lebih dari 0,09 hingga 0,25, dan efek besar yaitu lebih dari 0,25. Terima kasih, sekian rancangan penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.